Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuatan Merge and Quicksort, Prodi Logika dan Algoritma. Kami terdiri dari 2 anggota, saya Nada Nabila dan teman saya Hanum Mutia Wilis. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang merge sort. Secara literal, merge sort berarti mengurutkan dengan cara menggabungkan. Sesuai dengan namanya, algoritma merge sort melibatkan penggabungan secara berulang-ulang hingga membentuk rangkaian nilai yang terurut. Berdasarkan jenisnya, algoritma ini termasuk dalam kategori algoritma divide and conquer yang bekerja secara rekursif, memecahkan, kemudian menggabungkan rangkaian nilai yang ingin diurutkan sampai seluruh nilai menjadi terurut. Algoritma merge sort sendiri tidak hanya menggabungkan. Algoritma ini terlebih dahulu melakukan pemecahan berulang-ulang, baru kemudian diikuti dengan penggabungan yang disertai pengurutan. Prinsip kerja merge sort. Dalam merge sort, terdiri 3 tahapan atau 3 step dalam pengerjaannya. Pada step pertama, data dipecah menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama merupakan setengah jika data genap atau setengah minus 1 jika data ganjil dari seluruh data. Kemudian, pecahkan lagi untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri 1 data dari tiap blok. Step kedua, menggabungkan kembali dengan membandingkan pada blok yang sama. Apakah data pada blok pertama lebih kecil dibandingkan dengan data yang berada pada blok kedua? Jika ya, maka data pada blok pertama akan tetap menempati blok pertama. Namun jika tidak, maka data pada blok pertama akan berpindah menjadi data pada blok kedua. Step yang ketiga, lakukan hal yang sama seperti pada step yang kedua sampai data kembali menjadi satu blok utuh seperti pada semula. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh merge sort bersama. Di sini terdapat 8 data, yaitu 12, 4, 28, 19, 3, 11, 15, dan 2. Kita akan membagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap pemisahan dan kemudian tahap pengurutan. Pertama, tahap pemisahan. Kita akan memasukkan 8 data tersebut ke dalam satu blok. Pada tahap pertama pemisahan, kita akan membagi data tersebut menjadi 2 bagian atau 2 blok. Masing-masing blok terdiri dari 4 data. Data pada blok pertama yaitu 12, 4, 28, dan 19. Dan data pada blok kedua yaitu 3, 11, 15, dan 2. Pada tahap kedua pemisahan, kita akan kembali memisahkan data menjadi 2 blok pada masing-masing blok yang sudah dibagi sebelumnya pada tahap pertama. Untuk blok yang di sebelah kiri, kita akan pisahkan menjadi 2 blok. Masing-masing blok akan terisi 2 data. Data pada blok pertama adalah 12 dan 4, dan data pada blok kedua adalah 28 dan 19. Selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama terhadap blok yang di sebelah kanan. Untuk blok ketiga, datanya adalah 3 dan 11, dan untuk blok keempat, datanya adalah 15 dan 2. Tahapan terakhir pada pemisahan. Kita akan memecahkan kembali blok yang sudah dibuat pada tahapan kedua pemisahan. Kita akan memecahkan 4 blok tersebut menjadi 8 bagian, yang masing-masing hanya terdiri dari 1 data. Maka datanya akan menjadi seperti berikut. 12, 4 dari blok pertama, 28, 19 dari blok kedua, 3, 11 dari blok ketiga, dan 15, 2 dari blok keempat. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pengurutan. Dari data-data yang sudah kita pisahkan di tahap pemisahan, kita akan berlanjut ke tahap pengurutan pertama dengan mengurutkan data yang berada di blok 1 dan 2, blok 3 dan 4, blok 5 dan 6, dan blok 7 dan 8, dengan membandingkan angka yang terkecil. Perbandingan pertama pada tahap pengurutan 1, data yang tertulis adalah 12 dan 4.
Sesuai dengan datanya, data yang terkecil adalah 4, maka hasil perbandingan pertama adalah 4 menempati blok pertama dan 12 di blok kedua. Perbandingan selanjutnya, data yang tertulis adalah 28 dan 19. Sesuai dengan datanya, data yang terkecil adalah 19. Maka kita akan menempatkan angka 19 di blok ke-1 dan angka 28 di blok kedua. Untuk berikutnya, tidak ada perbandingan, dikarenakan data yang terdapat pada masing-masing blok sudah sesuai, 3 di blok 5 dan 11 pada blok 6. Dan kita hanya akan menyalinnya. Angka 3 akan menempati blok pertama dan angka 11 akan menempati blok kedua. Terakhir adalah data pada blok ke-7 dan 8. Karena angka 2 lebih kecil dari 15, maka angka 2 akan menempati blok 1 dan angka 15 akan menempati blok 2. Oke, berlanjut ke tahap pengurutan kedua. Pada tahap pengurutan pertama, kita menghasilkan 4 blok, dan sekarang pada tahap pengurutan kedua, kita akan menggabungkan 4 blok tersebut menjadi 2 blok yang berisi 4 data dari masing-masing bloknya. Untuk blok yang pertama, kita akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar pada blok 1 dan 2. Pada blok 1 dan 2, datanya adalah 4, 12, 19, dan 28. Dan data pada blok 1 dan 2 ini sudah terurut dari data yang terkecil sampai terbesar. Maka kita akan hanya menyalinnya ke blok pertama di tahap pengurutan kedua. Dan hasil pada blok pertama adalah 4, 12, 19, dan 28. Dan untuk blok kedua, kita akan menggabungkan dan mengurutkan data dari blok ketiga dan keempat. Data pada blok ketiga dan 4 adalah 3, 11, 2, dan 15. Mari kita urutkan data-data tersebut. Angka 3 dan 2. Dikarenakan angka 2 lebih kecil dari angka 3, maka angka 2 akan menempati urutan pertama dan angka 3 di urutan kedua. Sedangkan angka 11 dan 15 adalah angka yang sudah terurut, maka angka 11 akan ditempatkan di urutan ketiga dan 15 di urutan keempat. Dan kita sudah sampai di tahap pengurutan terakhir. Di tahap ini, kita akan menggabungkan dan mengurutkan kembali data-data yang sudah kita dapat di tahap pengurutan kedua. Kita akan menjadikan 2 blok tersebut menjadi 1 blok yang berisi 8 data. Pertama, kita akan mengurutkan angka 4 dan 2. Dikarenakan angka 2 lebih kecil dari angka 4, maka angka 2 akan menempati urutan pertama pada tahapan akhir ini. Lalu, angka 4 akan kembali dibandingkan dengan angka 3. Dan sama seperti sebelumnya, angka 4 masih lebih besar dibandingkan dengan angka 3, maka angka 3 akan menempati urutan kedua. Selanjutnya, angka 4 akan dibandingkan lagi dengan angka 11. Dikarenakan angka 4 lebih kecil dibanding 11, maka angka 4 akan menempati urutan ketiga, dan begitu pun seterusnya, angka 11 dan 12. Angka 11 lebih kecil dan menempati urutan keempat. Lalu, 12 dan 15. 12 lebih kecil dan akan menempati urutan kelima. Dan diikuti dengan 15 di urutan ke-6, 19 di urutan ke-7, dan terakhir 28 di urutan 8. Sekian penjelasan merge sort dari saya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan quick sort yang akan dijelaskan oleh teman saya Hanum Mutia Wilis Saputri. Quicksort, pengertian quicksort. Quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan data yang paling cepat, yaitu dengan membagi list menggunakan sebuah pivot. Quicksort juga menggunakan rekursif dalam algoritmanya. Data yang kurang dari pivot sudah ditentukan ditaruh di sebelah kiri pivot, sedangkan data yang lebih besar ditaruh sebelah kanan pivot. Algoritma quicksort diperkenalkan pertama kali oleh
C.A.R. Howard pada tahun 1960 dan dimuat sebagai artikel di Komputer Jurnal 5 pada April 1962. Quicksort adalah algoritma sorting yang berdasarkan perbandingan dengan metode divide and conqueror disebut quicksort karena algoritma quicksort mengurutkan dengan sangat cepat. Di sini ada cara kerja quicksort. Kita memakai angka 9, 4, 2, 7, dan 10. Berikut langkahnya. Langkah pertama adalah pivot. Langkah pertama, kita memilih pivot dari angka tengah, yaitu 2. Langkah kedua, buat partisi di sebelah kanan dan kiri. Partisi 1 yaitu ada di angka 9 dan 4, pivot di angka 2 tengah, partisi 2 ada di angka 7 dan 10. Langkah ketiga, kemudian buat algoritma quicksort. Jika angka lebih kecil, maka di sebelah kiri, jika lebih besar, maka di sebelah kanan. Langkah keempat, karena angka 9 lebih besar dibanding pivot, maka letakkan setelah pivot 2 lalu 9. Langkah kelima, kemudian bandingkan angka 4 dengan pivot 2, 9 lalu 4. Langkah keenam, kemudian bandingkan dengan angka 7 dengan pivot 2, 9, 4 lalu 7. Langkah ketujuh, kemudian bandingkan dengan angka 10 dengan pivot 2, 9, 4, 7 lalu 10. Yang terakhir, langkah ke-8. Kemudian buat pivot angka paling besar, lalu bandingkan dari yang terkecil, yaitu 2, 4, 7, 9, dan 10. Sekian penjelasan dari quicksort yang saya buat. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Sekian dari penjelasan merge and quicksort yang telah kami buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.